Pernahkah kamu merasa bahwa kamu hanyalah seorang yang berjalan di antara keramaian tanpa benar-benar terlihat? Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tidak begitu penting dalam kehidupan siapapun? Bahwa kehadiranmu biasa saja, tidak membawa perubahan besar bagi siapapun? Jika iya, maka video ini hadir bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk mengguncang keyakinan itu dengan kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi darimu. Karena kenyataannya, kamu jauh lebih dari berarti yang kamu sadari. Kamu mungkin tidak tahu, tapi ada seseorang yang diam-diam merasa terbantu hanya karena kamu mendengarkan. Ada hati yang merasa aman hanya karena kamu hadir. Ada jiwa yang kembali percaya pada dirinya sendiri hanya karena kamu mempercayainya terlebih dahulu. Dan semua itu kamu lakukan tanpa kamu sadari. Bukan karena kamu sedang berusaha jadi pahlawan, tapi karena kamu jadi dirimu yang paling tulus dan paling apa adanya. Di tengah dunia yang serba cepat, yang penuh penilaian, tuntutan, dan kepura-puraan, kamu menjadi ruang yang tenang, tempat seseorang bisa bernafas, bisa menjadi diri sendiri, tanpa takut dihakimi. Kamu mungkin tak pernah mendengar ucapan terima kasih mereka, tapi kamu tinggal diam di dalam doa mereka, dalam ingatan mereka, dan dalam hati mereka. Karena kamu adalah sesuatu yang langka, seseorang yang melihat dengan hati, bukan dengan syarat. Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak dari keraguan dan melihat dirimu dari sudut pandang mereka yang pernah kamu bantu tanpa kamu sadari. Karena di balik semua kesadaranmu, ada 5 alasan yang besar mengapa kamu begitu istimewa di mata mereka. Dan setelah kamu tahu semuanya, aku harap kamu tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan kesadaran bahwa kamu adalah anugerah bagi dunia yang jarang bisa menghargai kehadiran yang paling tulus. Yang pertama, kamu hadir di saat yang tepat, bukan sekedar kebetulan, tapi takdir. Pernahkah kamu berpikir bahwa kehadiranmu dalam hidup seseorang bukanlah suatu kebetulan semata? Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa sangat dirasakan oleh jiwa. Dan kamu adalah salah satu bukti nyata dari itu. Hadir di saat yang paling tidak mereka duga, tapi justru saat yang paling mereka butuhkan. Mereka sedang lelah, bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Dunia terasa berat, beban tak terlihat menumpuk di dada, dan arah hidup tampak kabur, seperti kabut pagi yang belum juga reda. Mereka diam, tapi di dalam ada jeritan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar peka. Dan kamu datang bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai cahaya. Hadirnya kamu mengisi ruang-ruang kosong yang bahkan mereka sendiri tak tahu sedang kosong. Lewat sapaan sederhana, senyum yang tulus, atau sekedar duduk bersama tanpa banyak kata, energi yang kamu bawa mampu meredakan badai dalam hati mereka. Ada kedamaian yang kamu pancarkan tanpa sadar, dan mereka tahu bahwa kamu bukan hanya datang, tapi dikirim. Semesta telah menuntun langkahmu, bukan hanya untuk menolong, tapi juga menjadi saksi bahwa kasih sayang
bisa hadir dalam bentuk manusia seperti kamu. Di tengah gelapnya pergumulan mereka, kamu bagaikan lilin kecil yang cukup memberi mereka harapan. Kamu tidak datang dengan banyak janji, tapi kamu hadir dengan ketulusan. Dan itu jauh lebih menyembuhkan dari apapun yang bisa mereka cari. Kamu mungkin berpikir, aku hanya melakukan hal biasa. Tapi di mata mereka, hal biasa itu datang di waktu yang luar biasa. Dan itulah mengapa kamu begitu istimewa. Tanda yang kedua, kamu menerima mereka apa adanya. Tempat mereka menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Dalam perjalanan hidup, banyak dari kita terluka bukan karena kegagalan, tetapi karena kita merasa harus menjadi orang lain agar bisa diterima. Kita tumbuh dengan harapan orang lain yang menggantung di atas kepala, dengan standar yang tak pernah benar-benar cocok dengan jiwa kita. Banyak yang belajar untuk pura-pura kuat, pura-pura baik saja, karena takut ditolak jika memperlihatkan sisi lemahnya. Namun kehadiranmu mengubah itu semua. Bersamamu, mereka tidak harus menjadi sempurna. Mereka tidak harus menyembunyikan sisi gelap atau bagian rapuh dalam diri mereka. Kamu hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Bukan untuk mengubah, tetapi untuk menemani perjalanan mereka menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri secara alami, tanpa sebuah paksaan. Kamu adalah ruang di mana mereka bisa bernafas tanpa takut. Tempat di mana air mata tak dianggap sebagai kelemahan, tetapi sebagai bagian dari kejujuran hati. Di matamu, mereka bukan proyek yang harus diperbaiki, tetapi jiwa yang sedang bertumbuh dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri. Dan penerima itu adalah hadiah yang sangat langka. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi saat kamu mendengarkan tanpa menyala, saat kamu tetap ada walau mereka menunjukkan sisi tergelapnya, kamu sedang menyembuhkan luka lama yang telah lama mereka pendam. Kamu menjadi ruang aman yang tak mereka temukan di tempat lain. Kamu bukan hanya teman, tapi cermin yang tidak memantulkan topeng, melainkan memantulkan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Kamu tidak mengukur mereka dari pencapaian, penampilan, atau citra, tapi dari getaran hati, dari kejujuran, dari kemanusiaan yang paling dasar, menjadi diri sendiri dan tetap dicintai. Dan karena itulah kamu menjadi sangat istimewa bagi mereka. Kamu bukan hanya orang yang mereka sukai. Kamu adalah tempat pulang, tanpa syarat, tanpa tekanan. Dalam hadirmu, mereka merasa, aku tak harus menjadi siapa-siapa. Aku cukup. Dan rasa cukup itulah yang menjadi penyembuh bagi jiwa mereka yang selama ini merasa tak pernah benar-benar diterima. Tanda yang ketiga, energi dan kata-katamu menenangkan, seperti pelukan yang tak terucap. Ada orang-orang yang menenangkan bukan karena banyak bicara, tapi karena kehadirannya membawa rasa aman, bahkan tanpa harus menyentuh. Kamu adalah salah satunya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan secara logis, tapi setiap kali berada di dekatmu, hati mereka terasa lebih ringan. Ada energi dari dalam dirimu yang membuat jiwa mereka yang tadinya gelisah mulai tenang, pikiran yang kusut mulai jernih, dan nafas yang sesak terasa lebih lapang.
Kamu bukan hanya berbicara, tapi kata-katamu seolah merangkul. Bukan karena kamu selalu punya solusi, tapi karena cara kamu mendengarkan, merespon, dan hadir menyampaikan bahwa kamu sungguh peduli, bukan basa-basi. Energi ketenanganmu bukan sesuatu yang kamu buat-buat. Itu muncul dari hatimu yang tulus, dari niatmu yang bersih, dan dari jiwamu yang tidak sibuk menghakimi. Itulah mengapa setiap kata darimu tidak terasa seperti nasihat kosong, melainkan seperti air sejuk yang menyentuh luka dan perlahan-lahan menyembuhkannya. Mereka tak hanya mendengar ucapanmu, mereka merasakan getarannya. Dan dalam getaran itu ada kedamaian. Kamu mungkin hanya bilang, "Aku di sini kalau kamu butuh." Tapi bagi mereka, itu adalah kalimat yang membuat dunia terasa lebih stabil. Kamu tak memaksa mereka untuk cepat sembuh. Kamu tak menuntut mereka untuk segera kuat. Kamu hanya hadir. Dan dalam dirimu ada ruang di mana mereka boleh rapuh tanpa merasa bersalah. Itulah mengapa kehadiranmu bukan hanya berharga, tapi menyembuhkan. Energi dari dirimu bukan sekedar aura, tapi pancaran dari jiwa yang telah belajar memeluk luka, memahami sunyi, dan tetap memilih untuk mencintai dunia dengan lembut. Mereka tidak hanya menyukai kehadiranmu, mereka merindukannya. Karena bersama kamu, mereka merasa lebih terhubung dengan diri sendiri, lebih jujur, lebih damai, lebih hidup. Dan semua itu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Tanda yang keempat, kamu konsisten meski dunia berubah. Sebuah keteguhan yang menenangkan. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, di mana banyak hal berubah dalam sekejap, dan orang-orang datang dan pergi seperti musim yang tak bisa ditebak. Kehadiranmu menjadi sesuatu yang langka, stabil, tenang, dan bisa diandalkan. Kamu tidak bersinar hanya ketika semuanya mudah. Kamu tidak hanya hadir ketika semua menyenangkan. Kamu tetap tinggal, bahkan saat situasi menjadi berat. Saat orang-orang mulai menjauh, kamu justru mendekat. Saat dunia mereka terasa berantakan, kamu bukan lari, tapi membuka tangan, menguatkan tanpa banyak kata. Dan di sanalah letak keistimewaanmu. Kamu konsisten. Kamu tidak berubah karena angin yang tertiup, tidak luntur oleh tekanan, tidak memudar hanya karena mereka sedang tidak versi terbaik dari diri mereka. Mereka melihatmu bukan hanya sebagai seorang yang hadir, tapi sebagai sosok yang tetap ada. Ketika banyak hal dalam hidup mereka mulai kehilangan bentuk, bagi mereka, kamu adalah jangkar. Di saat emosi mereka pasang surut, kamu tetap menjadi daratan yang bisa mereka tuju. Tidak untuk menyelesaikan semuanya, tapi cukup untuk mengingatkan masih ada tempat yang tenang di dunia ini, dan itu adalah kamu. Ketulusanmu tidak tergantung pada situasi, perhatianmu tidak bersyarat, dan kasihmu tidak ditukar dengan kepentingan pribadi. Kamu tidak menuntut apapun, tapi memberi segalanya dalam bentuk paling sederhana, kesetiaan dan keteguhan. Itulah yang membuatmu sangat istimewa di mata mereka. Karena di saat dunia berubah, kamu tetap menjadi versi terbaik dari dirimu, tanpa pura-pura, tanpa topeng, tanpa pamrih. Dan dalam keteguhan itu, mereka belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan kemewahan. Terkadang cinta sejati datang dalam bentuk seseorang yang tetap ada, meski segala hal lain perlahan pergi.
tanda yang kelima. Kamu membangkitkan sisi terbaik dalam diri mereka, menghidupkan api yang hampir padam. Setiap jiwa membawa cahaya, namun kadang cahaya itu meredup, bukan karena ia tak bersinar, tapi karena terlalu lama hidup di ruang yang membuatnya meragukan dirinya sendiri. Mereka pernah berada di titik itu, titik di mana semangatnya nyaris padam. Harga dirinya goyah, dan ia mulai percaya bahwa dirinya biasa-biasa saja. Tertutup oleh bayangan masa lalu, tekanan, kegagalan, dan kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang yang seharusnya mendukung. Lalu kamu datang, tidak dengan sorotan terang, tidak dengan petuah yang keras. Kamu datang dengan cara yang paling lembut dan manusiawi, dengan menerima, memahami, dan mempercayai. Kamu memperlakukan mereka seperti seseorang yang berharga, bahkan saat mereka sendiri belum bisa melihat nilainya. Kamu berbicara kepada jiwa mereka, bukan hanya pikiran mereka. Dan dari situlah kebangkitan itu dimulai, perlahan tapi nyata. Kamu tidak membentuk mereka menjadi apa yang kamu inginkan. Kamu hanya membangunkan potensi yang sudah ada, seperti matahari yang menyentuh bunga dan membuatnya mekar dengan sendirinya, bukan karena dipaksa, tapi karena dirinya memang diciptakan untuk tumbuh. Kehadiranmu menjadi katalis. Kamu menyentuh luka mereka tanpa menyakitinya. Kamu hadir di antara keraguan mereka dan menghembuskan kepercayaan yang lama hilang. Saat mereka terdiam dan ingin menyerah, kamu berkata, "Aku percaya kamu bisa." Kalimat sederhana, tapi mengubah segalanya. Sebab terkadang yang kita butuhkan bukan dunia yang bertepuk tangan, tapi satu hati yang yakin bahwa kita layak untuk bangkit. Mereka mulai berani mencoba lagi, berani bermimpi, berani mencintai dirinya sendiri. Bukan karena mereka sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena kamu membuat mereka merasa cukup. Bahkan saat masih dalam proses, kamu adalah alasan mengapa mereka kini lebih percaya diri. Kamu adalah titik tolak dari perjalanan baru dalam hidup mereka, bukan karena kamu menyelamatkan mereka, tapi karena kamu mengingatkan mereka tentang siapa mereka sebenarnya. Jiwa yang kuat, percaya, dan diciptakan bukan untuk sekedar bertahan, tapi untuk bersinar. Dan karena itu, kamu tak tergantikan. Kamu bukan hanya bagian dari kisah mereka. Kamu adalah percikan yang membangunkan cahaya yang lama terkubur, yang terdapat dalam diri mereka.